Kali ini saya sedang berada di makamnya Cak Dikin untuk memberikan klarifikasi. Karena di video saya yang sebelumnya banyak menyaksikan saya dianggap hanya membuat konten saja. Dan saat ini saya akan mengajak salah satu putranya untuk mengklarifikasi ya. Perkenalkan, nama saya Loka, saya anak kedua dari Bapak Dikin, yaitu dengan Ibu Wiwit Hidayati. Mantap. Oke, salam piknik lor. Inilah penampilan terakhir dari Cak Dikin di tanggal 31 Oktober 2023 dalam satu panggung di daerah Karanganyar bersama Soimah, Indah Laras, Anik Sunyahni, dan Norhana. Walaupun beliau harus duduk ya lor ya, karena kondisi fisiknya yang sudah tidak memungkinkan, karena dalam satu minggu beliau harus cuci darah 2 kali. Namun semangat untuk menjadi seorang seniman tidak luntur. Dia berusaha untuk bangkit berdiri untuk menghibur rakyat di Karanganyar. Tepuk tangan dulu lor. Namun pada tanggal 10 November 2023, beberapa bulan setelah pentas terakhir, beliau meninggal dunia di usia 59 tahun dan dimakamkan di belakang Resto Pawon Glagahan. Ini di daerah Banyudono. Jadi tepat di belakang restonya beliau dimakamkan, yaitu di Pemakaman Umum Dukuh Glagahan, Desa Jipangan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Dekat juga dengan ponpes yang beliau dirikan. Jadi di situ ada ponpes, kemudian ada masjid. Jadi satu komplek lor, makam ini, kemudian Pawon Glagahan, dan ponpes Tanah Jawi. Itulah peninggalan beliau. Dan pada video sebelumnya saya membuat video tentang nyekar ke makam Cak Dikin. Banyak sekali komentar-komentar yang mendukung, kemudian merelakan beliau, mendoakan beliau agar berada di sisi Tuhan. Kemudian banyak juga yang kaget. Namun dari ini semua lor, banyak komentar yang bagus, namun di sisi lain ada juga yang menyaksikan saya dianggap hanya membuat konten, bikin video untuk cari uang saja. Padahal benar-benar ini adalah makam beliau. Seperti kalimat yang di bawah ini, makam Cak Dikin palsu. Kok makamnya seperti itu, tidak dirawat? Padahal lor, ada berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh pihak keluarga. Kali ini saya datang kembali bersama putra beliau untuk nyekar kembali, untuk mengunjungi makam beliau sekaligus nyekar gitu lor ya. Inilah putra beliau yang kedua, yaitu Mbak Cenik Nada Lokananta. Beliau akan memberikan penjelasan, memberikan klarifikasi sepenuhnya kenapa makamnya masih seperti ini. Kok belum diberi nisan, belum dirawat sebagaimana mestinya. Ini keluarga yang tahu dan beliau akan memberikan
sebuah penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Begitu ya lor ya. Kita lihat sejenak menabur bunga. Oke, salam piknik lor. Kali ini saya sedang berada di makamnya Cak Dikin untuk memberikan klarifikasi. Karena di video saya yang sebelumnya banyak menyaksikan, saya dianggap hanya membuat konten saja. Dan saat ini saya akan mengajak salah satu putranya untuk mengklarifikasi. Boleh perkenalkan siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Loka, saya anak kedua dari Bapak Dikin, yaitu dengan Ibu Wiwiti Dayati. Tadi jelaskan ini betul-betul putranya dan saat ini sedang istilahnya nyekar. Dan ada lagi pertanyaan, kok makamnya seperti itu? Kok dia tuh seorang legend, seorang artis gitu, kok makamnya seperti itu? Ini kenapa? Menurut kenapa kok makamnya masih seperti ini? Mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa seorang legend, seorang penyanyi campur sari yang terkenal pada zamannya punya makanan hanya seperti ini. Itu dikarenakan menurut kepercayaan yang kita ugemi, yang kita percayai, yaitu kita menunggu waktu 100 hari atau setara dengan 3 tahun untuk mengicing lah istilahnya. Jadi jelas ya lor ya, ini benar makamnya Cak Dikin dan beliau ini benar-benar putrinya. Dan untuk proses nanti kijing itu menunggu 1000 hari atau 3 tahun. Saat ini beliau sudah dimakamkan di sini kurang lebih 1,5 tahun, jadi 1,5 tahun lagi. Dan perlu diketahui juga makam ini dekat dengan beberapa rumah beliau. Mungkin bisa diceritakan sebelah sana dan belakang ada apa itu? Yang di sebelah sana itu ada pondok pesantren yang didirikan, salah satunya adalah Bapak Muhammad Sodikin sendiri, terus ada beberapa temannya juga yang membantu. Terus ini sepertinya masjid yang baru dibangun. Saya detailnya kurang mengerti soal hal itu. Terus kenapa makamnya Bapak Dikin juga berada di depan pondok, karena intinya Bapak Dikin itu dulu pernah bicara bahwa aku urip mati melu pondok. Jadi dia ditaruh di sini karena bisa view-nya langsung ke pondoknya juga. Bapak Dikin juga bisa melihat pondoknya juga seperti apa. Jadi klarifikasinya lor, 1, beliau benar-benar putri dari Cak Dikin. Yang kedua, ini benar-benar makam Cak Dikin walaupun belum dikijing. Yang ketiga, makam beliau dekat dengan pondok pesantren milik beliau dan satu bangunan masjid juga milik beliau. Jadi ini masih satu rangkaian begitu lor. Untuk itu, itulah klarifikasi mengenai video yang sebelumnya banyak yang menyaksikan apakah betul itu makam Cak Dikin. Terima kasih. Teknik yo. Oke. Jadi makam ini lor, di sebelah timurnya itu ada pondok pesantren yang didirikan oleh Cak Dikin seluas 6.000 meter persegi. Nanti kita juga perlihatkan kondisi terkini makam, kondisi terkini pondok pesantren maupun masjidnya. Nah, itulah tadi lor, sekilas mengenai penjelasan dari salah satu putra beliau tentang kondisi makam Cak Dikin saat ini. Semoga video ini bermanfaat bagi sedulur semua. Terima kasih. Piknik yuk. Oke.